Nah, bagaimana untuk membuat kita ini yakin akan janji Allah gitu ya. Memang bahasan ini sudah kalau buat saya ini bahasan sudah melengkap. Saya nggak tahu dulu ustadz-ustadz yang bahas di sini mungkin sudah ya bahas tentang usul salasah, 3 landasan pokok dalam beragama, kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Itu tahapan-tahapan awal. Baru kita bahas janji indah ini. Karena bagaimana kita bisa yakin Allah berjanji kalau kita tidak kenal Allah? Paling tidak kita kenal dulu rububiyahnya Allah, kenal asma wa sifat, kenal uluhiyah. Sampai kita tahu nanti Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Nah, ketika makin kita kenal akan Allah, kita makin tahu bahwa janji Allah itu pasti, wa'adallahu haq. Janji Allah itu pasti. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berat ini agama. Oh, berat sekali. Agama berat. Orang merasakan, ya Allah, gitu ya. Kadang-kadang apa ya, janji indah buat orang-orang yang tahu tentang masalah tidak boleh isbal. Tidak boleh isbal. Tapi kalau dia belum kenal Allah, ini masalah. Sehingga dia mengambil alternatif sistem gulung. Jadi kalau pengajian ada ustadz, ada ustadz naik gitu ya. Ada ustadz. Ustadz pulang, balik lagi gitu. Ini kan biasa tahapan awalnya begitu kan. Nah, karena nggak yakin. Ancaman kullu idharin tahta qadamain annaru haqqi. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Senangnya dengar kabar yang penting nggak sombong. Oh, yang penting nggak sombong gitu ya. Itu ngekeh. Lucunya nunggu orang kafir dulu pakai celana yang nggak isbal, Gangnam Style itu. Atau anak-anak sekarang tuh yang gaul-gaul dia nunggu celana baru ngetren. Lah ustadz udah bebusah ngomong dari dulu. Subhanallah. Kita kalah informasi dakwah. Karena sekarang serba salah. Kita dakwah di sebuah TV yang non muslim rame diomongin. Sementara masih banyak orang yang suka mengkonsumsi TV non muslim, betul? Stylenya ditiru. Padahal dalam dakwah ini jangan dianggap buruk orang yang berdakwah dimanapun dia berada. Nabi saja mendatangi Taif. Nabi saja mendatangi Taif. Yang kita tahu Taif itu betul-betul menyakiti Rasul kan. Ya kalau dalam ilmu dakwah ya nggak apa-apa. Ustadz mendatangi bank-bank konvensional, fadhol, memang dia berdakwah. Ini kan tidak di kita. Ustadz datang ke sebuah tempat konvensional untuk berdakwah, dikasak-kusukin. Ustadz makan konvensional, digituin. Ustadz diundang ke sebuah tempat yang mewah untuk berdakwah. Nggak pernah tahu gimana tuh orang di dalamnya cara kumpul di sana. Ternyata yang mau ikut dakwah harus bayar. Ya Ustadz nggak pernah tahu. Yang penting dakwah di sana. Pulang dakwah dikasak-kusukin. Ustadz ikut-ikutan ini. Ini kan aneh. Aneh sekali. Ustadz ngelihat di masyarakat orang piknik buang-buang waktu percuma. Wah ini nggak bisa kalau nggak dikumpulkan, diarahkan piknik yang syar'i ini bisa berbahaya. Mulailah orang piknik ke gunung, ke pantai, kemana-kemana, dibimbing oleh seorang ustadz untuk mengetahui nikmatnya alam, membaca ayat yang tersirat seperti ulil albab. Dikasak-kusukin. Ustadz ceramah di pantai, subhanallah. Ustadz ceramah di hotel gini. Ini kadang-kadang di kita tuh begitu tuh ya. Jadi akhirnya muskilah, tidak sampai dakwah ke sana. Padahal yang tahu ya mereka yang mengerti. Memang ada sistem dakwah jemput bola, ada yang tunggu bola. Ustadz masuk ke parlemen tanpa duduk di parlemen, dikasak-kusukin mirip sama orang parlemen. Ustadz dipoto sama orang Iran yang sudah nyunah, Ustadz Syiah gitu. Kenapa Ustadz kalau foto sama kambing korban nggak dibilang kambing juga gitu ya? Ini kan muskilah sekali. Jadi kadang-kadang seperti itulah kenyataannya. Agak sulit kita ya. Tapi ya kitanya harus yakin, nggak ada masalah. Qul Rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Ya. Adapun omongan orang terima sebagai masukan. Tapi jangan goyang dalam sebuah bentuk keyakinan. Nah, kalau kita sudah tahu Qul Rabbiyallah summastaqim, omongan ustadz bukan menjadi sebuah penghalang, kecuali ulama yang ngomong. Lah ini bukan ulama. Lah kalau ulama nasihatnya kita ambil. Orang alim yang mengedepankan
dalil syar'i, bukan hawa nafsu dan syahwat, gitulah. Kitanya harus yakin bahwa Allah tidak mungkin zalim. Karena nggak ditemukan nama Allah Az-Zalim. Nggak ditemukan nama Allah Az-Zalim. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Wallahu a'lam. Jadi kitanya harus tahu dulu Allah, kenal Allah, dan memang Allah janji indah Allah tuh jelas. Kita lihat sejarah para nabi yang dijanjikan, tidak ada yang membahayakan kalau Allah sudah janji, may yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya, seterusnya. Nah, kalau antum sudah mantap begitu, indah. Tapi kalau masih muzabzab, kita belum kenal Allah, bingung. Contoh begini. Antum yakin dengan beribadah Allah akan jamin antum dalam kehidupan antum? Dia akan mengatakan iya. Kepada siapa Anda beribadah? Kepada Allah. Siapa Allah? Waduh, bahasan lebih dalam kan? Ya Allah, ya Allah. Ya iya saja tahu Allah, ya Allah ya. Itu lihat, itu alif lam lam ha. Allah begitu kan? Itu kenapa alif lam lam ha? Apakah Allah itu? Itu bahasa Arab. Dulu zaman Nabi Nuh tidak ada alif lam lam ha itu. Terus Allah siapa? Kenapa alif lam lam ha? Kan detail. Kata Ibnu Katsir, alif lam lam ha ini Allah ilah wa wala, ilah yang diibadahi dengan benar dan kadang-kadang cukup dalam beribadah kepadanya. Berarti orang bisa merasakan betul-betul indahnya Allah, indahnya beragama dengan Allah ketika dia sudah kenal siapa Allah. Subhanallah. Wallahu a'lam.